Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, khususnya kelas 9 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik, sehat, dan semangat. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran yang kita nanti-nanti, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan disimak dengan baik-baik, dipahami, dan selamat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu masuk di subbab C, tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lingkup materi pada subbab C ini ada dua, yaitu tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia dan juga perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Namun karena materinya yang begitu luas, maka pada video kali ini Bu Rani akan membahas tentang materi 1. Untuk materi perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia akan Ibu bahas pada video selanjutnya. Perkembangan demokrasi di negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, ya. Hal itu terjadi karena perkembangan zaman, perkembangan pemikiran, dan lain sebagainya. Apa saja perkembangan demokrasi di Indonesia? Mari kita simak dengan baik-baik. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden. Artinya di sini presiden hanya sebagai lambang atau sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Demokrasi parlementer berlaku sejak maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945. Nah, pada tahun 1949 setelah adanya perjanjian Renville dengan Belanda, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar RIS, ya, Serikat, sehingga negara Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Namun karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RIS, pada 17 Agustus tahun 1950 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kembali, maksud Bu Rani, bentuk negara Indonesia kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi yang awalnya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1959 atau UUDS tahun 1959. Namun demokrasinya tetap masih demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer tidak cocok diterapkan di Indonesia dan membuat sistem negara menjadi carut-marut, sehingga dikeluarkanlah dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959 yang berisi: pertama, membubarkan Badan Konstituante. Ya, Badan Konstituante ini adalah badan yang khusus bertugas untuk membuat undang-undang dasar baru. Karena tadi pada tahun 1950 itu kan dikembalikan. Ya, maaf Bu Rani, ini undang-undang dasar sementara tahun 1950 ya, bukan 59, Bu Rani typo. Jadi undang-undang dasar yang digunakan pada saat itu adalah undang-undang dasar sementara tahun 1950. Nah, dibentuklah Badan Konstituante untuk membuat undang-undang dasar baru. Namun hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak mampu membuat undang-undang dasar baru. Akhirnya pada dekret presiden Badan Konstituante resmi dibubarkan. Kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kemudian demokrasi terpimpin. Hal itu terjadi setelah dekret presiden tahun 1959 sampai tahun 1966. Undang-undang dasar yang digunakan pada demokrasi
terpimpin adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi terpimpin adalah pemerintahan yang berada di tangan pimpinan, sehingga terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden ya pada saat itu, atau disebut dengan Orde Lama, sehingga terjadi beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Puncaknya yaitu pada tanggal 30 September tahun 1965 pada peristiwa G30 SPKI. Nah, penyimpangan tersebut diantaranya adalah presiden diangkat seumur hidup. Jadi penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin ini, pada Orde Lama ini adalah adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden, dan banyak lagi yang menunjukkan bahwa kekuasaan pimpinan terlalu besar, kekuasaan pemimpin terlalu besar atau terpusat. Nah, penyimpangan tersebut menyebabkan kondisi Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga muncul pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia. Ketidakstabilan pemerintahan juga memicu reaksi masyarakat, pelajar, dan para pemuda, sehingga muncullah Tripura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Nah, kemudian tuntutan rakyat tersebut ditanggapi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau disebut Super Semar ya, disingkat Super Semar. Nah, dengan mengalihkan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, dan pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto atau disebut dengan masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila, yaitu terjadi pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Demokrasi Pancasila ini menginginkan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni ya. Demokrasi Pancasila menggunakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang memiliki keunggulan diantaranya pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, menyelaraskan keseimbangan hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan umum, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Pada masa ini, kekuasaan presiden yang tak dibatasi membuat pelaksanaan demokrasi menjadi semu, sehingga terjadilah penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana terjadinya penumpukan kekuasaan ya, yang menimbulkan penyimpangan seperti praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Kemudian pada saat itu kebebasan berbicara dibatasi, hingga muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Nah, pada tahun 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Demokrasi yang dilakukan setelah tahun 1998 atau setelah Orde Baru adalah demokrasi Pancasila atau dikenal dengan istilah masa reformasi hingga saat ini, di mana demokrasi Pancasila yang ada di masa reformasi ini berusaha menyempurnakan pelaksanaannya dengan merubah peraturan-peraturan yang tidak demokratis, sehingga lembaga negara berjalan sesuai fungsi dan wewenangnya serta tanggung jawabnya yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilakukan dengan mempertegas tugas, fungsi, dan wewenang dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemarin sudah Ibu bahas ya, lembaga eksekutif adalah lembaga yang dipegang oleh Presiden, legislatif, DPR, MPR, yudikatif adalah lembaga peradilan seperti MA, MK, dan Komisi Yudisial. Nah, demokrasi Pancasila di masa reformasi ini terjadi pembagian atau pemisahan kekuasaan dengan tugas fungsi yang jelas dan juga hubungan yang jelas, sehingga tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada
pemimpin, seperti itu. Nah, sukses dan gagalnya perubahan demokrasi tergantung dari beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama adalah komposisi elit politik. Elit politik itu adalah kelompok yang menguasai atau memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan politik di Indonesia ya. Dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat yang mendelegasikan ya, yang maksudnya mendelegasikan ini adalah yang mengatur, yang menyetir kedaulatan dan kekuasaan adalah pada para elit politik. Kemudian desain institusi politik ya. Bagaimana para elit politik itu mendesain institusi politiknya ya. Apakah demokrasinya stabil, efektif dan terkoordinir atau tidak. Kemudian kultur politik, yaitu perubahan sikap terhadap politik yang terjadi di kalangan elit atau di kalangan penguasa politik dan juga di kalangan non-elit atau di kalangan rakyat biasa. Kemudian civil society atau masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi serta menghargai pandangan yang berbeda. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sukses dan gagalnya perubahan demokrasi. Nah, baik, itu tadi adalah materi dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan materi dari melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video selanjutnya, Bu Rani akan lanjutkan materi dari prinsip-prinsip kedaulatan ini, yaitu tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kalian simak, apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.